Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita melakukan wisuda qiraat asyarah yang pertama ya. Ini alhamdulillah santri kita dari berbagai daerah, dari seluruh hampir dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Lombok, Sumatera Selatan, juga warga Duri. Masya Allah, mereka kita wisuda untuk tahap awal. Mereka ini langsung dibimbing oleh Syekh kita, yaitu Dr. Sameh Salim. Beliau adalah ulama Mesir yang luar biasa, yang tidak diragukan lagi keulamaannya. Selain menguasai qiraat asyarah, yaitu 10 qiraat tentang Al-Quran, beliau juga menulis tafsir Al-Quran. Jadi pengarang buku yang sangat menguasai ilmu Al-Quran. Kami mohon dukungannya, mohon sama-sama kita sebagai masyarakat mendukung program Al-Quran ini, dan semoga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita melaksanakan wisuda qiraat asyarah dari Yayasan Tijarah Talantabur. Yayasan Tijarah Talantabur ini adalah yayasan didirikan oleh para muhsinin yang mana menyelenggarakan pendidikan qiraat asyarah yang dibina langsung, didatangkan langsung dari Mesir, Syekh Dr. Sameh Salim Abdul Hamid, dan untuk saat ini kita menggratiskan seluruh biaya pendidikan para santri yang saat ini berjumlah 20-30 orang. Semua biaya pendidikan, biaya makan, biaya menginap semua digratiskan. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba untuk bersedekah, memberikan sumbangan kepada yayasan ini agar yayasan ini dapat melaksanakan amanah dengan menyelenggarakan pendidikan qiraat asyarah. Perlu diketahui bahwa pendidikan qiraat ini masih sangat jarang, bahkan di Indonesia mungkin ini adalah salah satu, untuk Provinsi Riau mungkin ini adalah satu-satunya. Oleh karena itu, marilah kita dukung agar negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Efriyanti. Sehari-hari saya bekerja di Rumah Sakit Permata Hati sebagai Direktur Rumah Sakit. Alhamdulillah, sejak Tijarah Talantabur berdiri, saya sudah bergabung di dalamnya. Hal yang saya alami adalah sebagaimana artinya bahwa perniagaan yang tidak pernah rugi, rasanya begitu nyaman, begitu sejuk berada di dalamnya. Mudah-mudahan semua cita-cita yang diinginkan dan didambakan oleh semua orang yang berada di Tijarah Talantabur dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita bisa meraihnya bersama-sama. Semoga Allah mudahkan, Allah ridhoi, dan Allah berkahi perjuangan kita bersama ini, Duri menuju Indonesia. Insya Allah kita bisa wujudkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Tahniah kami ucapkan kepada Yayasan Tijarah Talantabur dengan wisuda pertamanya pada hari ini, Ahad tanggal 4 Desember 2022.
Semoga dengan adanya wisuda qiraat ini menambah ilmu yang sangat bermanfaat sekali buat Mandau khususnya dan juga buat Bengkalis pada umumnya. Semoga dengan adanya wisuda qiraat as-sorah yang ditaja oleh Yayasan Tijaran Tabur akan menjadi penyemangat buat masyarakat di sekitarnya tentang lebih mendekatkan kepada Al-Quran. Kami sekali lagi menyampaikan tahniah, semoga wisuda ini sukses dan sukses juga buat santri-santri yang ada di Tijaran Tabur. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hadir di wisuda santri-santri Tijaratun Lantabur Indonesia, yang mana ini adalah angkatan pertama. Mudah-mudahan dengan adanya angkatan pertama ini ilmu mereka diberkahi dan membawa keberkahan untuk Kota Duri dan Bengkalis serta Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan tahun-tahun kedepannya santri-santri dari Duri lebih banyak lagi. Kebetulan pada angkatan pertama ini hanya satu dari Duri dan lebihnya dari luar kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban biduyufil kiram. Ahlan wa sahlan wa marhaban biqulubi. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Tijaratan Lantabur Duri, Syekh Dr. Sameh Salim Abdul Hamid Al-Hafiz Al-Muqri Al-Mufassir. Yang kami hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai yang berada di lingkungan Ami Mitra Gamadu. Yang kami hormati para santri dan santriwati, calon wisudawan dan wisudawati wisuda qiraat asra Tijaratan Lantabur Duri beserta orang tua atau yang kami hormati para donatur, wakif dan segenap para tamu undangan. Selamat datang kami ucapkan kembali kepada seluruh hadirin yang terhormat. Alhamdulillah hari ini dan pada detik ini kita semua ditakdirkan untuk berkumpul dan bersilaturahmi untuk menyaksikan salah satu agenda tahunan pesantren yang sangat istimewa dan kita banggakan, yang insya Allah merupakan salah satu langkah nyata dalam proses kebangkitan dan kemajuan Islam dan Indonesia di masa yang akan datang, yaitu wisuda qiraat asra Tijaratan Lantabur Duri yang bertepatan pada Ahad tanggal 4 Desember 2022 Masehi. Hadirin yang berbahagia, untuk keberkahan acara ini, mari kita buka bersama-sama dengan melafalkan surah Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Kita masuki acara yang selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran dan matan syatibiyah oleh wisudawan dan wisudawati. Kepada calon wisudawan dan wisudawati dipersilakan menempati yang telah disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستاذ عمر هذا مايك لاين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. كريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالوا عيسى ثم عثمان وابشر بصحبته المجد الرفيع تأثلا ومكة عبد الله فيها مقامه وبني
والإمام المازني صديقهم أبو عمرو البصري فوالده العلا أفاق على يحيى اليزيدي سيفه فأصبح بالعد الفرات معللا أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا وأما دمشق الشام دار بن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا هشام وعبد الله وهو انتسابه بذكوان بالإسناد عنه تنقلا وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاع الشجر وقرنفلا فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا وذاك بن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا وأما علي فالكسائي نعته بما كان في الإحرام فيه تسبلا وليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا. Selanjutnya pembacaan berbagai macam qiraat dengan riwayat-riwayatnya. Saya akan membacakan surat Al-Lail dari ayat 13 sampai 15 dengan riwayat Warsh dari Imam Nafi'. Nama saya Syahid Abdul Wahazam dari Lombok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lana lal-akhirata wal-ula wa inna lana lal-akhirata wal-ula فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى صدق الله العظيم. القارعة القارعة ما القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدريك ما القارعة صدق الله العظيم. Nama saya Zaid dari Medan. Saya akan membacakan surat An-Najm ayat 50 sampai dengan 52 dengan riwayat Qalun dari Imam Nafi'. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu أهلك عادا الأولى وأن
إنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى صدق الله العظيم. Dari Pekanbaru, saya akan membacakan surah Al-Lahab dari ayat 1 sampai 5 dengan riwayat Al-Bazzi dari Imam Ibnu Katsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab wa imra'atuhu hammalatul hatab fi jidiha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Al-Madani asal dari Rokan Hilir akan membacakan surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 3 riwayat Imam Susi dari Imam Abu Ahmad Al-Basri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati qabha wal 'adiyat qabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fal mughiras subha. Shadaqallahul azim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Tariq, asal Sulawesi Selatan. Saya akan bacakan surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 dengan riwayat Hisham dari Imam Ibnu Amir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la antum 'abiduna ma ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه
اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكي صدق الله العظيم. Dari Palembang, insyaallah saya akan membacakan surah Al-Fatihah atau surah Al-Fatihah dengan riwayat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم. مالك الرحمن الرحيم. مالك الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم. الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. 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 كلا لينبذن في الحطمة. في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدريك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة.
الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. والنهار
kepengurusan pimpinan Yayasan Tijaratan Lantabur Indonesia Duri, Pusat Pendidikan Sanad Al-Quran Qiraat Asyarah nomor 001 garis miring ADM titik YTL garis miring 12 garis miring 2022 tentang wisuda Qiraat Asyarah Angkatan Pertama Yayasan Tijaratan Lantabur Indonesia Duri, Pusat Pendidikan Sanad Al-Quran Qiraat Asyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang pentingnya mencetak dan membina generasi Qur'ani yang hafiz dan da'iyah serta menciptakan suasana Qur'ani di tengah masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. B. Kegiatan wisuda adalah kegiatan tahunan Yayasan Tijaratan Lantabur Indonesia Duri, Pusat Pendidikan Sanad Al-Quran Qiraat Asyarah, yang akan terus bergulir dan dilaksanakan sebagai ajang motivasi dalam menghatamkan hafalan matan syatibi dan berlomba dalam kebaikan serta sebagai penghafal pengukuhan hafiz Yayasan Tijaratan Lantabur Indonesia Duri yang akan berbakti dan berkhidmat di tengah-tengah masyarakat Riau atau di bumi Allah Subhanahu wa taala lainnya. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud di atas, perlu dibuatkan ketetapan formal dari pesantren sebagai legitimasi atas prestasi santri dalam menghatamkan hafalan matan syatibi. Mengingat berdasarkan rapat pimpinan dan dewan guru pesantren yang dilaksanakan di Yayasan Tijaratan Lantabur Indonesia Duri pada hari Selasa 9 Jumadil Awal 1444 Hijriah bertepatan dengan 3 Desember 2022 Masehi, memutuskan nomor 1, nama M. Rizky Ramadhani, asal Kabupaten Rokan Hilir, Bagan Batu, jumlah hafalan matan syatibi 371 bait, surat dan riwayat Al-Adiyat, riwayat As-Susi dari Imam Abu Ahmad Al-Basri. Arif Fadilah, asal Dumai, jumlah hafalan matan syatibi 367 bait. Tiga, Syahid Abdullah Azam, asal dari Lombok, jumlah hafalan matan syatibi 371 bait. Fatihul Fiddin, asal dari Palembang, jumlah hafalan matan syatibi 581 Satria dan 81 Jumlah. Dan Arif Julian, asal dari Pekanbaru, jumlah hafalan matan syatibi 371 bait. Izan Irwana Putra, asal Bekasi, Jawa Barat, jumlah hafalan matan syatibi 387 bait.
Jumlah hafalan matan syadidi 371. Baik. Zaid asal dari Medan. Jumlah hafalan matan syadidi 400, Syadidiyah dan 61 surah. Fatimah Azharo asal Duri. Jumlah hafalan matan syadidi 371 baik. Asiwan asal dari Tua Sumatera Utara. Jumlah hafalan matan syadidi 371 baik. Nur Fasya Fitriani asal dari Batam. Jumlah hafalan matan syadidi 371 baik. Miftahul Hasanah asal Banjar Batu Riau. Jumlah hafalan matan syadidi 322 baik. Syardah Khairunisa asal dari Ampena, Sulawesi Tengah. Jumlah hafalan 252 baik. Mainunan asal dari Hulu, Sulawesi Tengah. Jumlah hafalan 252 baik. Adina Saleha asal dari Banjar Batu. Jumlah hafalan 196 baik. Asal dari Hulu, Sulawesi Tengah. Jumlah hafalan 252 baik. Sultanah Sakina asal dari Banjar Batu Riau. Jumlah hafalan 196 baik. Nabila Aidia asal dari Palu, Sulawesi Tengah. Jumlah hafalan 252. Azizah Salsabila asal dari Palu, Sulawesi Tengah. Jumlah hafalan 232 baik. Yayasan Tiga Ramadan Tabur yang pertama. Demikian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, sambutan syarat kalau ketua Yayasan Hijratul Tabur Indonesia Duri itu
Bapak Haji Hadi Abdul Ghani. Kalau saya sebagai ketua Dewan Pembina. Jadi di yayasan ada ketua Dewan Pembina, ada pembina dan ada ketua Dewan Pembina. Jadi supaya jangan salah sangka nantinya kok dua-dua ketua yayasan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan pantun. Tadi membaca pantun, kita pakai pantun juga lah. Kalaulah bukan kerana cinta, takkan kurangkai sebuah puisi. Kalaulah bukan karena cinta Al-Quran, tak mungkin kita berada di sini. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyul karim. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan dan kita hormati guru kita Syekh Dr. Sameh Salim yang luar biasa sekali. Beliau mau jauh-jauh dari Mesir menetap di Indonesia, ya, menyembahkan ilmunya, ya, demi kemajuan Al-Quran di bumi Allah ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Tijarat Surat Tabur Indonesia beserta jajaran Bapak Haji Abdul Ghani. Kemudian yang kita hormati Ketua Panitia Ustaz Mahmud LC, ya, beliau juga pimpinan Pelading yang ada di Petani sana, Hafiz Surat. Kemudian yang kami hormati ibu-ibu, ya, PKMT Duri yang luar biasa, ramai hadir pada hari ini. Makasih Bu atas kehadirannya. Kemudian ibu-ibu, ketua dan anggota Yayasan Jumat Berkah, Jumat Bersedekah, Jumat Bersedekah Berkah, ya, YJBB gitu ya. Jumat Bersedekah Berkah. Ibu Dedi Meledak, Dedi Punyeni dan anggota yang luar biasa di hari ini. Kemudian ada juga tokoh masyarakat kita dari Ikatan Guru Agama Minang, Bapak Haji Munir, ya, yang tadi duduk depan. Kemudian undangan lainnya yang saya tidak hafal dari mananya, tapi alhamdulillah, ya, kaum muslimin, muslimat, pencinta Al-Quran, penjual Al-Quran yang saya hormati. Sungguh sangat bersyukur kita pada Allah, ya, pagi hari ini. Rasanya saya pribadi dan kita semua mungkin sangat berbahagia karena begitu besarnya nikmat Allah kepada kita, sehingga satu lembaga yang di Riau belum ada, di Indonesia belum banyak lembaga sana Al-Quran, Allah beri kesempatan untuk berada di negeri, dan pembimbingnya luar biasa, gurunya luar biasa, Allah kirim dari Mesir sana. Ini bukan suatu kebetulan, mungkin bisa jadi dengan adanya lembaga kita ini nantinya keberkahan-keberkahan yang lainnya Allah turunkan di bumi. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya termasuk orang yang merinding dari Bapak Ibu, ya, mendengar bacaan-bacaan itu. Saya membayangkan, saya pribadi mungkin beda kita semua, untuk membaca satu riwayat aja belum bisa, belum benar. Ini bayangkan 10, ya, setelah dia menghafal Al-Quran, kemudian cara membacanya lagi dan maknanya lagi, ya. 10 kiraan dalam 2 tahun ini, baru kita 6 bulan. Ustaz Idris tadi sampai menangis, ya, hasilnya luar biasa. Kalaulah bukan karena gurunya yang luar biasa, ini tidak akan mungkin terjadi, gitu, ya. Ini yang saya syukuri dan saya merasa bahagia, ya, dan bangga bersama ibu bapak semua penjuang. Dan ini adalah bantuan dari bapak ibu semua, gitu, mensupport, ya, lembaga kita ini. Sedikit saya bercerita riwayat dari perjalanan kenapa sampai ke sana ini. Alhamdulillah 2011 dulu, ya, kita resmikan Belading yang ada di Petani sana. Awalnya cuma rumah tahfiz gratis 40 orang. Sekarang sudah menjadi yang gratis ada, yang berbayar juga ada, dan sampai ke tingkat SMA. Santrinya berapa sobat? Belading? 270.
270 orang dan sudah melahirkan ya banyak penghafal Quran dan banyak yang dikirim ke luar negeri ya. Tahun ini ke Yaman ada 11 orang, kemudian ke Turki dan ke Mesir ya. Setiap tahun ya. Dan ini di Riau mungkin baru satu-satunya gitu ya. Kemudian 2012 di saat saya pertama menjadi anggota dewan, saya minta bantuan pemerintah daerah, disupport pemerintah daerah, kita mendapatkan 7 kelas ya. 7 kelas kita bikin di sana lembaga pendidikan Al-Quran, tafsir Al-Quran untuk semua umur, semua usia ya. Awalnya Ustaz Yana di sana, kemudian berkembang dari satu ya, Ustaz Muhammad bikin di Jalan Kayangan, di Jalan sini juga ya, namanya Ubay bin Ka'ab. Sekarang sudah ada TK ya, dan masjidnya TK SD ya. Kemudian insya Allah sekarang mau dibangun lagi di Batin Selapan ya, apa namanya saya? Ibnu Nais ya. Dari satu ini beranak-beranak ya. Kemudian di Simpang Goroga, Ustaz guru kita juga, Ustaz Murad juga sudah punya santri lebih kurang 200 orang ya. Dan yang lainnya juga begitu. Artinya dengan satu yang kita bikin akan bertumbuh lembaga-lembaga yang lainnya. Di 2012 ya, atas izin Allah, atas support dari Bapak Ibu semua, kita dirikan Yayasan Tijaratul Lantabur Indonesia. Ada 2 program di yayasan ini. Yang pertama Sana Al-Quran ya, yang sekarang sudah berjalan baru 6 bulan, hasilnya seperti yang kita lihat tadi ya. Saya bilang bisa jadi bukan 2 tahun gitu, 1,5 tahun bisa semuanya. Kita doakan ya. Kemudian insya Allah di saat saya datang ke sini, waktu pertama berkunjung ke Duri, kita adakan tabligh Al-Quran di Magdis. Di saat itu ada seorang hamba Allah dari pensiunan Al-Quran mewakafkan tanahnya hampir 1 hektar di daerah Kota Budu. Insya Allah ya, mohon doa kita, mohon support kita semua, akan kita dirikan di sana sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Jadi kita fokus untuk pengembangan Al-Quran ya, karena ini memang tidak banyak orang. Kalau lembaga tahfiz sebenarnya sudah banyak, tapi yang sana dan sekolah tinggi ini belum banyak, maka kita fokus ke sana ya. Berat beban yang kami pikul ya. Kalaulah boleh saya sampaikan di sini ya, tanah kita yang untuk sana sekarang itu wakaf dari salah seorang hamba Allah ya. Kita menyelesaikan untuk bisa kita ambil semuanya, kita punya utang 400 juta lebih. Kemudian demi terlaksananya proses belajar mengajar, kita bangun kelas ya. Kemudian dengan sarana dan prasarana untuk anak didik itu kita butuh dana 700 juta lebih kalau tidak salah yang sudah terpakai. Jadi hutang pengurus ini Bu 1,1 miliar, tapi bukan hutang pengurus, ini hutang kaum muslimin dan muslimat. Ini adalah Qur'an Allah. Kalau saya tidak pernah takut gitu. Saya yakin sekali dukungan dari Bapak Ibu semua nantinya ini adalah pekerjaan ringan ya. Karena saya orang bisnis, permata hati saya bangun mungkin 100 kali daripada itu biayanya, dan itu bisa gitu. Kenapa kok Qur'an Allah begini tidak mungkin bisa? Saya yakin sekali. Itu makanya kami pengurus tidak pernah takut gitu. Dan perlu saya sampaikan juga di sini, semua kegiatan ini santrinya gratis ya, gratis semua, tidak ada uang masuk, tidak ada uang bulanan, tidak ada uang makan minum, semuanya gratis ya. Cuma sayangnya yang dari Duri cuma ada 1 orang ya, yang lainnya dari Sulawesi, dari Palembang, dari Medan, dari Lombok, dan dari seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan ya di tahun depan orang Duri sekitarnya bisa lebih banyak lagi masuk. Tapi bagi kita tidak masalah ya. Kata Erdogan tuh, di mana azan berkumandang, disitulah negerinya kita gitu. Artinya mudah-mudahan ya para santri yang kita didik ini nanti bisa menyebarkan sana-sana ini ke seluruh, dan pahalanya setiap mereka mengajarkan mudah-mudahan mengalir kepada kita semua yang ada di ruangan ini ya. Mungkin itu sedikit gambaran dari yayasan kita supaya kita lebih mengenal. Terima kasih kepada panitia yang dikomandoi Ustaz Umar yang luar biasa sekali. Acara ini cuma kita rancang dalam waktu seminggu ya, karena saya kita mau pulang ke Mesir. Beliau ingin memberikan penghargaan kepada anak didik beliau yang telah bersusah payah, yang telah berusaha untuk menghafal apa yang beliau ajarkan ya. Kalau nanti ya, saya yakin sekali Bapak Ibu semua akan mensupport ini ya, apakah dalam support pemikiran ya, kami mohon bantuannya nanti, apakah dalam bentuk tenaga
ataupun bentuk yang lainnya, insya Allah ya, dan bentuk uang juga kami akan menerimanya. Dan juga kami informasikan ibu-ibu, kalau ada pengajian nanti, insya Allah di tempat kita sudah ada musalah yang cukup besar yang bisa menampung untuk 50 sampai 75 orang. Kajian-kajian umpamanya, dan minta seksi sendiri, kita minta nanti untuk menjadi pematerinya ya. Beliau ahli tafsir, sudah mengarang buku tafsir ya. Nanti ibu bisa dengar apa yang akan beliau sampaikan nantinya ya. Jadi silakan kalau ada wirid-wirid mingguan ibu-ibu, wirid bulanan nanti atau arisan-arisan, silakan manfaatkan. Kalau udah cukup di sana nanti insya Allah ya, di mahat kita di Jalan Sukadamai, tempatnya sudah kita atas. Saya rencanakan di bulan ini akan saya bersihkan lantainya, kita cor. Nanti juga di sana bisa, nanti kita bikin pentasnya. Kalau bisa Syekh nanti setelah Syekh pulang umrah, mudah-mudahan kita doakan jadi umrahnya bersama Ustaz Somad. Nanti kita adakan peresmian di sana dengan Ustaz Somad nanti ya. Itu kegiatan taklim bulanan, mingguan nantinya, setiap hari Jumat atau hari apa nanti kita adakan taklim di sana untuk mendengarkan ibu-ibu dari beliau ini. Tapi setiap Jumat ibu-ibu semua sudah ada kajian beliau. Bagi ibu-ibu nanti yang berminat silakan datang ke sana dan melapor ke pengurus sana untuk bisa bergabung dengan kajian sesama yang ada di mahat kita sekarang. Demikian. Tapi untuk Bapak pada Pak Jiwan, nanti kita minta juga ya, kita satu grup nanti untuk belajar sama beliau. Harinya kita pilih, nanti kita kesediaan beliau untuk juga berbagi ilmu pada kita semua. Demikian. Banyak maaf, sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Umar yang telah bersusah payah ya, bertukus masalahnya dalam seminggu ini mempersiapkan ini. Saya luar biasa, saya tidak perkirakan selama ini kan, dan saya tidak perkirakan juga acara demikian tadi. Ini bukan kerja keras dari keikhlasan dari para panitia. Mudah-mudahan menjadi amal terbaik bagi panitia untuk acara ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita. Pertama sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir dalam acara wisuda angkatan pertama Yayasan Tijaratan Lantabur Duri, yang mana ini adalah angkatan pertama untuk Duri. Saya tadi cukup dahulu juga, apalagi ya kita orang Duri ikut sini juga, karena rata-rata hampir 99% saudara-saudara kita dari luar Duri. Tapi itu sebagai yang bilang ketua tadi, tidak mengurangi semangat kita, motivasi kita. Walaupun satu dari Duri, mudah-mudahan tahun depan angkatan keduanya dengan hadirnya kita di sini, ibu-ibu, bapak-bapak, menjadi motivasi bagi kita untuk mengarahkan anak-anak kita untuk mudah-mudahan bisa masuk ke Yayasan Lantabur ini. Selawat bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, pertama Nabi, contoh bagi kita. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai akhir hayat kita untuk mengikuti risalah beliau. Sesuai dengan permintaan sepatah kata dari wali santri, saya mewakili, mungkin satu-satunya wali santri yang hadir, atau ada yang dari itu Bagan Batu atau yang terdekat, kayak ada ya, satu-satunya yang mewakili wali santri. Mudah-mudahan terwakili oleh saya nanti. Pertama yang saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada Yayasan Tijaratut
Lantabur atas keberadaan yayasan di Duri yang mana telah mensupport semua kebutuhan wali santri, kebutuhan santri tanpa memungut biaya sedikit pun. Mudah-mudahan pihak-pihak yang terkait dalam menginfakkan tenaga, harta untuk yayasan ini, Allah juga yang akan membalasnya. Dan itu mudah-mudahan santri bisa memanfaatkan fasilitas yang telah disiapkan oleh yayasan. Jangan sampai terlena karena gratis akhirnya mengabaikan itu. Karena banyak tempat-tempat yang berbayar, akhirnya motivasinya bersemangat karena dibayar. Jangan jadi lemah gratis, jadi santai. Jangan sia-siakan dana-dana atau donatur yang telah menginfakkan hartanya untuk kita. Jangan sia-siakan. Gunakan, manfaatkan yang telah yayasan berikan untuk kita. Selanjutnya terima kasih kepada Syekh yang telah, Masya Allah, luar biasa Syekh, meninggalkan negerinya sendiri, keluarga demi kita di sini, ya kan? Mesir beliau tinggalkan, ya kan? Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kumpulkan kita dengan beliau, dengan para penghafal Quran di jannah nanti. Selanjutnya mungkin nasihat untuk para santri. Yang pertama, kembali luruskan niat kita ya. Niat santri ngapain masuk ke pondok, ngapain jadi santri kan? Karena innama a'malu binniyat. Niat anak-anak semua akan menentukan hasilnya. Kalau hanya sekedar menghafal, yaitu gagah-gagahan, dibilang telah hafal Quran, hafal sanad semuanya, dan hanya tujuan untuk sekupil dunia, bisa mengajar, tidak, itu akhirnya itu yang kita dapatkan. Luruskan niatnya. Kita belajar menghadapkan ridho Allah, ya kan? Dengan hafalnya kita Quran, dengan hafalnya sanad, qiraah bermacam-macam, hampir 10, itu akan mudah-mudahan lebih mendekatkan kita kepada Allah, dan berharap dengan itu salah satu jalan kita menuju jannahnya. Kembali luruskan niatnya para santri dan santriwati. Yang kedua, jaga adab kepada syekh, adab kepada guru. Karena berkahnya ilmu tergantung keberkahan dari syekhnya. Betapa banyak orang penuntut ilmu akhirnya gagal karena tidak ada adabnya kepada guru. Para ulama salafus soleh bertahun-tahun belajar adab, ya kan? Jadi adab itu sangat penting. Jangan mentang-mentang kita hafal, kita tahu masuk pesantren, kita mengandalkan hafal, tidak menghargai guru. Cukuplah jadi pelajaran sebuah kisah seorang pemuda yang sangat jenius, pintar, ya. Ketika dia belajar, dia bahkan sampai melebihi ilmu gurunya, ya kan? Akhirnya setan bekerja, menimbulkan rasa hasad, sombong kepada sang pemuda. Akhirnya tidak menghargai guru, bahkan di depan teman-teman dia sendiri dia menyebut guru, tidak dengan guru lagi, menyebut namanya aja. Padahal dia tangan kanan guru, di mana guru belajar, dia sebelah kanannya. Akhirnya pada suatu waktu dia dapat kegiatan keluar kota. Beliau tidak pamit kepada gurunya. Akhirnya ketika kajian datang, guru kehilangan si pemuda. Dia bertanya kepada teman-temannya, mana si Fulan? Fulan keluar kota ya Syekh. Apakah beliau tidak pamit kepada Syekh? Tidak. Biarlah beliau pergi. Saya beri ilmu yang tinggal di sini. Masya Allah. Akhirnya seorang pemuda sampai di tempat kota yang dituju. Karena kedatangan pemuda adalah orang yang sangat terkenal, madrasah yang terkenal. Kajian
kajian yang di tempat dia itu dihadiri oleh banyak orang, tapi apa yang beliau lakukan, beliau tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun, satu ayat pun beliau tidak bisa keluarkan pada hadirin banyak, karena ada beliau kepada guru tidak ada. Dia pergi, ilmu yang tinggal di tempat gurunya. Yang selanjutnya, jangan pernah terbatas untuk ilmu, ya kan? Karena puas dengan satu ilmu aja. Pada zaman mungkin zaman saya, zaman yang lain, waktu dulu jadi qori aja udah hebat. Baca Quran bagus, seni ramainya udah hebat. Dengan seiringnya berjalan waktu, sekitar 15 atau berapa tahun belakang ini muncullah para hafiz, baru hafiz. Jadi seorang orang tua berlomba-lomba memasukkan anaknya jadi hafiz. Bermunculan rumah Quran, SD dengan target-target penghafal Quran. Orang tua akhirnya cenderung itu dengan harapan orang tua mendapatkan mahkota dari anak-anaknya. Setelah mereka hafal, rupanya ilmu tidak sampai di situ aja. Ketika dia masuk ke lantabur, mereka baru merasa, oh ilmu itu sangat luas. Tidak hafal aja, masih banyak lagi yang harus santri-santri dalami. Setelah hafal matan, masuk tafsir lagi, masuk yang lain-lain. Dan yang lebih penting sekali, jadilah semuanya ahlul Quran. Siapakah ahlul Quran? Imam Al-Jauzi mengatakan, ahlul Quran bukan saja orang yang hafal Quran. Ahlul Quran adalah orang yang membaca Al-Quran dan berjalan di atasnya. Berjalan di atas maksudnya jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, ya kan? Jadikan Al-Quran sebagai Al-Furqan. Di situ semua lengkap, ada Al-Furqan, Al-Huda, Asy-Syifa. Al-Quran semua lengkap. Jangan jadi hanya hafalan, akhirnya tidak merubah kita. Berapa banyak penghafal Al-Quran tapi tidak membawa perubahan pada diri dia sendiri, karena sebatas kerongkongan. Al-Quran tidak masuk ke hatinya. Maka bersihkan hati, jauhkan dari maksiat. Al-Quran itu suci, dia tidak akan masuk ke dalam jiwa yang kotor. Kata Khalifah Utsman radhiyallahu, bersihkan hati, Al-Quran akan masuk ke hati yang bersih. Berapa banyak, saya sangat sedih juga, banyak penghafal tapi tidak merubah diri dia, tidak menjauhkan dia dari maksiat. Padahal Al-Quran itu lengkap gitu. Jadi itu aja mungkin yang saya sampaikan. Walaupun nasihat itu untuk santri, pada hakikatnya itulah untuk saya sendiri dan untuk kita semua yang hadir. Jadikan Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, Al-Huda. Mudah-mudahan kita selamat dengan Al-Quran ini, karena akhir zaman ini fitnah sangat dahsyat, maksiat di mana-mana, ya kan? Jadi mudah-mudahan Al-Quran inilah yang bisa menjaga kita, dan yang terakhir semoga Allah kumpulkan kita di jannahnya yang hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama kita bersyukur dengan selalu baca alhamdulillah dan berselawat kepada Nabi kita dengan senantiasa membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati ulama kita, guru besar kita, Syekh Dr. Sami Salim Abdul Hamid. Saya katakan ulama karena memang ulama betul. Ya. Beliau selain mendalami cara baca Al-Quran yang kita riwayatnya itu sampai kepada kita, yang diwariskan oleh Nabi kita, para sahabat, terus sampai kepada Dr. Sami, bersanad 10 qiraat, 10 bacaan.
bukan hanya sekedar membaca, beliau juga sangat memahami isi Al-Quran. Masya Allah. Beliau mengarang buku tafsir Al-Quran. Mungkin kalau anak-anak kita sudah belajar membaca, tapi untuk memahami kan belum. Ini luar biasa. Kehadiran beliau semoga membawa berkah kepada penduduk Duri. Amin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pembina Yayasan Tijarat dan Tabur, Bapak Dr. Fidel Fuadi. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Tijarat dan Tabur, Bapak Haji Abdul Ghani. Ada Bendahara Tijarat dan Tabur, Bapak Anhar. Ada hadir juga bersama kita Ustaz Haris LC. Hadir juga bersama kita tokoh masyarakat kita dari keluarga Ikatan Keluarga Minang, Bapak Irwan Munir, Pak Haji Irwan Munir. Kemudian hadir juga bersama kita pengurus Tijarat dan Tabur, juga pembina, yaitu Pak Haji Elius. Ini pengurus Tijarat dan Tabur ini lumayan luar biasa, banyak sekali. Ya, bergabung masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat bergabung dengan organisasi ini, yayasan. Jauh-jauh Ustaz dari Ustaz Kondang dari Semangat, Masya Allah, ahlan Ustaz, menghadiri acara wisuda kita pada hari ini, dan juga ada Pak Kades sekaligus, ya, Bonca Mahang, Bapak ya, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita cintai adalah anak-anak kita yang diwisuda hari ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan bapak-bapak, ibu-ibu, saya aja tadi gemetar rasanya mendengarkan bacaan anak-anak kita. Tapi nanti setelah pulang ke rumah jangan coba-coba, Pak. Ya kan? Jadi imam. Baca pula qiraah Warash. Ya. Jangan coba-coba membaca wadduha kalau belum tahu ilmunya. Ya kan? Alaihim diganti alaihum. Ini ya. Ghairil maghdubi alaihum. Istrinya di belakang. Suami imam pakai alaihum. Enggak boleh. Ya, karena belum ada ilmu. Tadi Bapak Ibu mungkin agak heran, kok nggak disebutkan jumlah hafalan anak kita? Yang disebutkan adalah wisuda matannya, rumusnya. Kenapa? Karena anak-anak kita hampir semuanya itu sudah selesai 30 juz. Jadi mau apa lagi mau disebutkan? Ya kan? Dan memang persyaratan masuk ke Yayasan Tijarat dan Tabur, santrinya ya seharusnya wajib hafal 30 juz. Jadi syarat untuk menjadi santri diterima, dilihat dulu sudah hafal 30 juz atau belum. Bukan juz 30. Kalau juz 30 itu ibu semua bisa masuk kan? Juz 30 juz. Ya, tapi angkatan pertama ini dikasih keringanan sedikit. Ya. Karena mencari 30 juz itu susah pula. Ya. Akhirnya yang belum selesai hafalannya silakan selesaikan di pesantren atau di ma'had. Ini masih pesantren namanya. Insyaallah sebentar lagi akan berubah menjadi sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Takbir. Hadirul hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk dari apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Al-Qur'an akan dijaga oleh Allah hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Dan ini bentuknya. Al-Qur'an tidak akan pernah hilang di muka bumi kecuali kiamat. Anak-anak kita ada hafal 30 juz. Bukan hanya satu qiraat, tapi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada Nabi dengan berbagai macam bacaan tadi, sampai juga ke negeri kita.
semua cara yang dibaca oleh Nabi, yang diwariskan oleh Nabi kepada para sahabat, itu sampai ke kita. Itu luar biasa. Kalau di Arab udah gak asing, ya kan? Ini sampai ke duri, itu kan luar biasa. Ini bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah, ya, Al-Quran tidak akan punah di muka bumi. Tapi kalau Al-Quran punah di Indonesia bisa jadi, ya kan? Tapi di muka bumi tidak akan punah. Tapi insya Allah biiznillah Al-Quran di Indonesia akan makin terus berkembang. Saya ingat betul pesantren satu-satunya pesantren Al-Quran di Duri, pesantren Tahfiz Beladi di Batu Rahman Beladi. Walaupun di awal dulu IKADI, kemudian di Batu Rahman. Sekarang cobalah untuk belajar Al-Quran Bapak Ibu. Setelah itu muncul Magdis, kemudian muncul lagi banyak sekali alumni Belading saja yang tinggal di Duri rata-rata buka tempat belajar Al-Quran. Dan kemarin saya dapat undangan wisuda Al-Quran yang diselenggarakan oleh salah satu masjid. Tempatnya di mana Bapak Ibu? Hotel Surya. Masjid yang mengelola di Duri, di Masjid Al-Hidayah, Jalan Cengkeh. Ya. Itu belajarnya itu di masjid, ya, atau ruangan-ruangan MDA yang ada di masjid itu. Alhamdulillah guru-gurunya rata-rata dari alumni Belading. Wisudanya di Hotel Surya. Ya, setahu saya wisuda Al-Quran yang menggunakan Hotel Surya baru Belading kemarin. Ini salah satu masjid sudah begitu penghargaannya dan juga keinginan masyarakat untuk belajar Al-Quran. Apalagi di Amik, ya. Kami dulu di Belading ini tempat yang selalu kami pakai untuk wisuda Al-Quran. Kita doakan semoga tempat ini berkah, amin. Ya. Karena jumlahnya makin hari makin banyak santri Belading, dan orang tua pengennya bukan hanya ibu dan bapak yang pengen hadir. Kalau ketika wisuda pengen juga banyak yang hadir, ya. Jadi masya Allah, sehingga tempat tak muat saking cintanya masyarakat terhadap Al-Quran. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sudah disampaikan juga oleh ketua yayasan kita, oleh pembina kita, Dr. Fidel Fuadi, untuk program Al-Quran ini, Bapak Ibu, Yayasan Tijarat Al-Tabur, saya juga bergabung di sini. Ini adalah yayasan masyarakat umum. Silakan kita bangun bersama. Kita bangun bersama. Saya yakin kalau ada Bapak Ibu menawarkan diri menjadi pengurus akan dipersilahkan. Ya, malah mau jadi apa gitu posisinya kan? Silakan. Ya. Karena memang ini adalah punya masyarakat. Yang kita jual itu adalah bagaimana anak-anak kita bisa betul-betul paham dengan Al-Quran. Hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah dengan Dr. Sami, ya, program 2 tahun, nanti kalau sudah berdiri menjadi sekolah tinggi 4 tahun, bila perlu lanjut, ya, S2, S3-nya khusus tentang Al-Quran. Masya Allah, ya. Ini luar biasa. Kan kalau Al-Quran itu kan kuda itu peta hidup kita. Jadi kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita nggak tahu caranya, ya, tapi nggak tahu Pak menggunakan Google Map gimana tuh Pak, nyampe kita mencetnya kita nggak tahu, apalagi bahasanya misalnya gitu, ya. Begitulah Al-Quran. Al-Quran akan menunjukkan kita ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang, ya, kalaupun kita nggak tahu, kita minta yang tahu untuk mendampingi kita. Dan itulah adalah santri-santri kita nanti insyaallah biiznillah, dan anak-anak kita insyaallah biiznillah. Kita juga di Batu Rahman, karena saya juga di Batu Rahman di Belading, selalu menggaungkan, dan juga saya yakin Tijarat Al-Tabur juga menggaungkan, kalau bisa
setiap rumah kalau anaknya 10 ada satu penghafal Al-Quran. Takbir. Anaknya 5, satu penghafal Al-Quran. Anaknya 2, satu penghafal. Kalau anaknya 1, satu-satunya penghafal Kalau belum punya anak, ibu berarti hafal Quran. 30 juz, ya kan? Masya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pertemuan ini berkah. Saya akan bacakan beberapa penghargaan dan nanti kepada anak-anak kita yang dipanggil diharapkan maju ke depan. Yang pertama adalah penghargaan kepada saudara santri kita yang bernama Iza. Beliau telah membaca, menghafal, menyetorkan hafalan matan Jazariyah ghaiban. Jadi memang dihafal. Yang telah menghafalkan matan Jazariyah, menghafal matan itu apa sih? Matan itu rumus, Bapak Ibu. Jadi untuk bisa mengetahui bagaimana cara membaca tadi waktu amdil waktu sampai isma'fikal a'la misalnya, atau hum dan ahib jadi hum atau jadi himu, itulah matan tadi. Itu rumusnya. Dan rumus itu harus dihafalkan, wajib. Matan Syatibi ada 1000 lebih, 1000 bait lebih. Saya yakin pasti ibu bapak pusing. Ya, pusing sekali. Saya aja Masya Allah. Ya, janganlah kita jangan dulu. Ya harus 30 juz dulu baru kayak. Kemudian ya, ananda kita Zaid. Silakan Pak. Ini dari ikhwan. Kemudian ada yang dari akhwat, luar biasa. Juga telah menyetorkan hafalan matannya, matan Jazariyahnya secara sempurna min awwaliha ila akhiriha, dari awal sampai akhir, dari bait pertama sampai bait akhir, yaitu Fatimah. Silakan. Ahmad Faqihuddin. Ya, ini kalau tadi matan Jazari, ini matan Syatibi yang lebih tinggi lagi. Ya. Silakan. Ini yang 1000 matan itu. Nah, kalau ini ya, dia sudah separuhnya sudah hafal 500. Dan dia bisa mentasbihkan Al-Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas 30 juz hanya dalam waktu 1 hari. Dan sampai bulannya. Ada bapak yang ingin coba hafalannya? Mau mendengarkan dari awal sampai akhir? Boleh. Ya, nanti kita buat acara khusus. Tasbih 30 juz. Kalau tahan dulu enggak apa. Kemudian yang selanjutnya dari akhwat yang mempunyai, yang telah hafal matan Syatibiyah yang tadi lebih tinggi dari matan Jazariyah, yaitu ananda kita Fatimah. Ini dua-duanya dapat. Masyaallah tasmi' Quran asas. Tasmi' Quran dulu. Masyaallah. Kalau yang di ikhwan tadi 30 juz mampu 1 hari, ini juga Fatimah mampu dalam waktu 1 hari untuk mentasbihkan Al-Quran 30 juz. Dari Duri. Masyaallah. Tadi orang tuanya yang maju ke depan ya. Nasi kata sama. Santri kita yang pertama Zaid. Tafadhol. Zaid. Oh. Kemudian asisten yang dari Syekh untuk akhwat kepada saudari kita yang bernama Khawla, kepada Pak Haji Idrius dan Pak Haji Irwan, Pak Munir kita